Yang kami hormati Kabid Rumah Tangga Pesantren Islam Al-Irsyad, Ustadz Miftahul Hadi SEMM, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara penerapan pelayanan prima pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izinnya pada hari ini, hari Ahad 30 Juni 2024, kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Arif Mustafa yang akan memandu pada kegiatan pada hari ini hingga acara selesai, insya Allah tepat pada jam 14.00. Kemudian sebelum memulai acara pada hari ini, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang sudah diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan. Setelah itu kita akan menuju materi penerapan pelayanan prima yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Muhammad Bagus Setiaji SPSI MSI. Baik, untuk acara berikutnya yaitu sambutan kepada Bapak Miftahul Hadi SEMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Setiaji SPSI MPSI, kepada jajaran HRD yang telah berkenan menyelenggarakan pelatihan pada kesempatan hari ini, dan kepada semua jajaran di pelayanan rumah tangga Pesantren Islam Al-Irsyad yang merupakan garda terdepan ya untuk memberikan layanan langsung kepada objek di Pesantren Al-Irsyad. Alhamdulillah, puji syukur pada Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan nikmat kesempatan, kesehatan, dan sempat untuk menghadiri acara ini. Dan tidak lupa salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di sini ya, suatu kesempatan yang langka, karena kita yang notabene itu berbeda shift ya. Ada yang shift pagi semuanya, ada yang terbagi 3 shift, pagi, siang, dan malam. Untuk mengumpulkan itu suatu hal yang luar biasa. Ini mungkin selama saya di sini sekian puluh tahun baru sekali ini kita bisa kumpul duduk bersama gitu ya. Biasanya kalau kita pun kumpul misalkan hanya security saja, mungkin bagian klinik saja, mungkin seperti itu, atau bagian pelayanan yang lainnya. Tapi Masya Allah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan waktu yang mungkin secara resmi di jam pesantren tidak jam dawam secara resmi ya, karena di bagian rumah tangga ada jam-jam yang harus menyesuaikan karena terkait dengan keterikatan pekerjaan kita. Baik, di kegiatan hari ini semoga kita nanti bisa mendapatkan ilmu manfaat yang bermanfaat ya. Kita bisa sama-sama memahami apa yang nanti bisa disampaikan, sehingga harapannya nanti kita juga bisa mengamalkan. Nah, dari pengamalan yang benar-benar sepenuh hati ya. Harapannya benar-benar sepenuh hati karena kita sudah mengilmui, sehingga nanti apa yang kita amalkan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari pesantren secara keseluruhannya. Karena sesuai dengan yang saya lihat di sini adalah today is the great day. Wah, Masya Allah ini. Today is the great day. Satu hal yang luar biasa untuk menjadi ke depan yang sungguh luar biasa. Karena kita tantangan ke depan pesantren ini diharapkan ya, sebagaimana tadi malam Mudir Tarbiyah menyampaikan, walaupun ini belum secara resmi disampaikan, menyampaikan bahwa visi misi dari tahun 2030 ya, kurang lebih seperti itu, untuk menjadi pesantren yang benar-benar ya mempunyai mimpi yang luar biasa ya. Nanti untuk resminya akan disampaikan, sehingga pelatihan ini akan menjadi istilahnya bagian ya, jadi bagian yang memang harus kita lakukan mulai dari sekarang, sehingga dari mimpi yang luar biasa nanti kita sudah melakukan hal yang luar biasa dari sekarang ya. Today is the great day. Semoga harapan itu masih bisa terwujud, kita bisa mengikuti dengan seksama
dan semoga bisa bermanfaat buat pesantren dan buat kita pada umumnya. Mungkin demikian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kepada Ustadz Miftahul Hadi berkenan untuk memberikan sambutan pada hari ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Aji untuk menyampaikan pemaparan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Cek. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Ibu nggak ada ya, mohon maaf ke bawah. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesejahteraan untuk hadir, ya, kenikmatan untuk bisa melangkah, kemampuan untuk bisa membawakan diri pada hal-hal yang memberikan kemanfaatan. Mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi hingga siang nanti untuk kita sekalian bisa memberikan manfaat bersama-sama, bersama untuk berbagi ilmu, bersama untuk memberikan ilmu dari kita masing-masing kepada sesama kita semuanya. Terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini, dan ini adalah yang kedua kali dengan topik yang sama, hanya berbeda di proses operasionalnya hari ini. Terima kasih. Pak Arif, monggo bisa menyesuaikan saja. Mau meninggalkan tempat boleh, monggo. Ya. Bapak sekalian, topik kita hari ini masih di perbincangan dua minggu yang lalu, ya, tentang masalah pelayanan prima, dan secara khusus hari ini yang hadir adalah panjenengan dari tim security, ya, tim security dari pesantren kita ini. Ya, kalau tadi ceritanya bahwa baru kali ini hadir bersama-sama, ini mirip kalau ada pelatihan dan di situ ada orang marketing, dan di hari yang ditentukan kita diminta hadir semuanya, maka pasti kesulitan semuanya, Pak. Ya, karena marketing butuh operasional, dan biasa mereka punya waktu itu justru yang optimal itu di weekend biasanya begitu. Nah, hari Sabtu susah dikumpulkan, hari Ahad susah dikumpulkan. Sama mirip. Di beberapa tempat yang pernah kami kunjungi sama seperti itu. Akhirnya ya batch-nya semakin panjang, ya, kegiatan semakin panjang karena hanya orang-orang tertentu yang bisa hadir di waktu yang tidak bersamaan begitu. Jadi insya Allah spesial untuk bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan hari ini diberikan kemanfaatan cukup banyak, ya, untuk kita semuanya. Baiklah Bapak sekalian, sebelum kita mulai, ini berarti yang hadir sudah ada di ini 10 ya, di depan sudah 10, di sebelah kanan kurang 1 ya, 9, di sebelah kiri 6, kurang 4 ya. Baik, mudah-mudahan hadir ya Pak ya, mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Ya, Bapak-bapak sekalian, kita fokus dulu ya, kita latihan dulu, penghangatan dulu. Saya pinjam tangannya dulu yang sebelah kanan. Kalau angka 1 biasa bapak-bapak pakainya jari yang mana? Angka 1 Pak? Telunjuk, ya. Angka 2? 2 ya, baik, telunjuk sama tengah. 3? Ya, 3 ya. 3 jari tengah semuanya. 4? Ada seperti itu, ya. 5? Baik, nah coba yang kiri. Ya. Yang kiri sekarang kita coba ya, ya. Baik, 1 masih sama? Masih. 2? 5? Oh masih sama. 4? Masih sama. 3? Oke, baik. Nah sekarang kita pakai sesuatu yang baru, yang tidak biasa kita gunakan Pak. Ya, ini sebagai proses adaptasi ya, fokus ke kita. Baik. Nanti kalau 1 biasanya pakai ini, kita ganti pakai yang ini Pak. 1, ya, 1. Coba 1. Nah, baik. Kemudian 3 begini.
Bisa tiga Pak? Masih bisa ya. Kemudian kalau 4 kan biasanya begini ya. Ya. Nah sekarang 4-nya kita ganti nanti ya. Kalau biasanya 3 begini, kalau 4 begini. Sekarang yang baru seperti apa? Yang baru. Nah, bisa seperti ini 4? Oke, coba 5 tetap. Coba sekarang ikuti 5 dengan cara yang bawah. 5, 1, 3, 2 tadi gimana 2? Belum ya? Belum ya? 2 begini. 2, ya 5, 2. Ya, jarinya nggak hilang Pak, ini cari-cari jarinya sudah nekuk belum gitu ya. 4, 4 gini ya, 4, 3, iya, hampir lupa ya, hampir lupa. 3, 1, Bapak nggak kelihatan, 1 ya, 1, 4. Ya, tadi Bapak pilihnya ini. Ya nggak apa-apa, ini juga baru Pak ya. 4, 3, 2, 2, 1. Baik. Sekarang silakan cari pasangan. Bapak berpasang, ini sudah berpasangan. Cari berpasangan. Silakan berdiri. Silakan beri cari pasangan. Yang belum dapat pasangan kita cariin pasangan. Ada Mas Yusuf di sana. Silakan berpasangan. Ini berpasangan sudah. Bapak bisa berpasangan dengan siapa? Oh, kurang 1 Mas Yusuf, bantu Mas Yusuf. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Bapak silakan berdiri. Ya, Mas Yusuf, ini ada butuh bantuan nih 1 Mas Yusuf. Ya, 1. Ya. Silakan berhadapan dulu. Ya. Silakan salim dulu, salaman dulu. Iya, salaman dulu. Ya, Mas Yusuf ini alumni Pak. Alumni kita. Tahun berapa Mas Yusuf? Angkatan 2011. Oke, ya. Baik. Nah, yang di sebelah sini saya, yang ini ya, saya yang di sini, ya, itu kita sebut ganjil, yang di depannya genap, ya Pak. Jadi yang menghadap ke sana ganjil, yang menghadap ke sini genap, gitu ya. Nah di sini yang menghadap ke sana ganjil, yang menghadap ke sana genap, gitu nggih Pak? Baik, nah. Ya, salaman dulu. Pegang dulu salamannya, jangan dilepaskan, jangan dilepaskan. Jangan dilepaskan ya, tetap saja ya, jangan dilepaskan. Baik. Kalau saya sebut angka ganjil, misal 1, 3, maka yang genap berusaha memegang, mempertahankan genggaman gitu ya. Itu. Ya. Nah, yang ganjil harus berusaha lepas. Ya. Contoh 3. Ya. Kalau disebut ganjil, yang ganjil berusaha lepas, yang genap berusaha mempertahankan. Gitu Pak ya? Oke. 9. Ya, baik. Ini kayaknya udah digenggam-genggam ya, nggak bisa lepas ya. 12. Oh, oke, baik. Karena sudah terperangkap semua ya. Baik, sekarang tetap begini, cuman dikendorin hadap-hadapan telapaknya. Ya, ada direnggangkan, agak direnggangkan. Direnggangkan, Pak, dilepas Pak. Dilepas,
Direnggangkan ya. Sudah ya. Baik. Ya, seperti ini ya. Direnggangkan ya. Oke, ini. Direnggangkan ya. Oke, baik. Ya. Nanti kalau disebut ganjil ya, yang ganjil berusaha menghindar, yang genap berusaha menabok ya. Menabok ya. Gitu ya. Baik. Sekarang coba ya. 1. Dapat, kenceng ya. Lagi. Ini masih sederhana, ya. Baik. 4. Ya masih, ini masih levelnya masih sederhana dong, level 1 ya. Level 1. Ya, lagi ya. 16. Oke, baik. Lagi sekarang ya. Mulai nih, sebentar lagi mulai ya. Oke. 19. Nah, sekarang mulai nih ya. Dengarkan baik-baik Bapak, agak panjang dikit ya. Agak panjang sedikit ya. 7 kali 3. Kena enggak kena. 7 kali 3 lolos. Kena. 7 kali 3. Lolos, Pak. Lolos. Oke, baik. Baik, berikutnya. Lanjut ya. 16 bagi 2. 8. Ya? Kena. Ya. Hadiahnya gampang nanti, Pak. Ya, baik. Sekali lagi ya. Baik. 45 bagi 5. Oke, songo. Baik, silakan tangan kedua tangan saling berhadapan, ditanggupkan, Pak. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, baik, mudah-mudahan ada kesegaran ya. Darah sudah mengalir lebih berbeda dari tadi ya, otot-otot juga sudah mulai kencang-kencang begitu. Ya, Bapak sekalian, topik kita adalah tentang penerapan pelayanan prima pada hari ini ya. Nanti ada praktek-prakteknya. Dan praktek itu tentunya akan diawali dari pengertian kita, ya, sehingga kita bisa melakukan ini. Nah, pengertian kita nanti di awal ini akan saya sampaikan dulu hal-hal yang berkaitan kenapa kita diperlukan mempraktekkan ini. Ya, Bapak sekalian, apakah di
institusi kita, lembaga kita ada proses bisnis? Ada enggak? Contohnya apa contohnya? Apakah di tempat kita ada proses bisnis? Ada, misalnya ya. Contohnya apa? Ya? Kantin. Apalagi? Ada minimarket. Apalagi? Jasanya apa nih? Oh, laundry juga, Pak. Laundry. Jasa pendidikan. Ya, ini industri banget ini, industri pendidikan. Ada lagi? Baik, jadi setuju ya kalau institusi kita memiliki ciri-ciri kegiatan bisnis. Setuju? Setuju. Institusi kita mencari pemasukan. Institusi kita, lembaga kita mencari tambahan-tambahan tertentu yang bisa meningkatkan modal. Setuju? Setuju ya. Institusi kita menambahkan berbagai kemungkinan, peluang-peluang sehingga kesejahteraan kita semakin baik. Setuju? Setuju. Itu proses bisnis. Pengertian proses bisnis lainnya Bapak-bapak sekalian, selain yang sifatnya ekonomi seperti tadi, ya, pengertian bisnis lainnya adalah bahwa di semua bidang kita ada aktivitas yang mengatur keorganisasian kita. Ada aktivitas antara satu orang dengan yang lainnya melakukan sesuatu sesuai dengan tujuannya, ya, sesuai dengan fungsinya. Apapun aktivitas itu sebagai ciri adanya organisasi yang bertujuan. Jadi selain proses bisnis tadi digambarkan dari adanya kegiatan ekonomi, kegiatan jual beli, ya, kegiatan tadi ada jasa ya tadi seperti itu. Juga dicirikan dari adanya aktivitas masing-masing orang atau unsur organisasi dalam bentuk apapun untuk mempertahankan organisasi tetap bertahan di situ dan memproses aktivitasnya mencapai tujuan. Itu organisasi yang kita sebut sebagai proses bisnis. Jadi Bapak sekalian, apapun tugas Bapak, fungsinya apapun, pokoknya apapun, ya, selama masih berkaitan dengan organisasi di sini dan itu dilakukan setiap hari, setiap saat, maka disebut itu juga sebagai proses bisnis. Itu. Nah, Bapak sekalian, salah satu yang kemudian berkembang, ya, di sekitar akhir 70-an kalau di Indonesia adalah masalah pelayanan prima atau service excellent. Service excellent. Kenapa ini menjadi satu perhatian? Karena pelayanan prima adalah salah satu cara atau strategi untuk mendapatkan kesempatan atau peluang yang lebih baik kembali. Mendapatkan reputasi yang baik, mendapatkan perhatian atau tanggapan dari masyarakat sekitar secara lebih baik. Periode customer service, periode pelayanan prima suatu ketika mulai berubah dan saat ini sudah mulai muncul ciri-cirinya. Saat ini tidak lagi disebut pelayanan prima meskipun masih menjadi satu bagian yang memang harus dilakukan. Sekarang ada namanya customer experience. Customer experience. Jadi pengalaman pelanggan. Dulu orang kalau jualan biar laku maka harganya harus murah misalnya atau terjangkau ya. Barangnya harus menarik ya. Sampai kemudian suatu ketika akhirnya orang berbisnis, orang berkompetisi dalam bisnis tidak lagi soal harga, tidak lagi soal barangnya. Tapi soal apakah ada orang yang membela atas produk itu dan itu adalah konsumen atau pelanggan. Ya, ada pelanggan. Jadi orang pada saat ini mulai berkembang kompetisinya bukan pada masalah harga sama barangnya, tapi pada kita punya customer apa enggak. Customer suka enggak dengan produk atau usaha kita. Itu di situ. Nah, itu gambarannya Bapak sekalian. Sebagai awal ya, kenapa kemudian customer itu menjadi satu yang penting.
Ada dua customer, yaitu internal customer dan external customer. Ada dua pelanggan, pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah masyarakat yang kita ada di sekitar kita. Pelanggan eksternal adalah jika kita jualan catering, maka ada orang yang pesan beli catering, ya. Pelanggan eksternal adalah kalau di sini misalnya karena bisnisnya pendidikan, siapa customernya? Wali santri atau santri itu sendiri. Itu eksternal. Nah, kira-kira yang internal yang mana? Karyawan. Kenapa karyawan disebut pelanggan? Internal. Kenapa karyawan juga disebut pelanggan? Dari sisi internal, kira-kira kenapa? Ya, karena karyawan mendapatkan tanggapan dari pekerjaan orang lain, ya, itu satu. Yang kedua, ada proses order, saring memesan tanda petik apa yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan kita, apa yang kita lakukan sesuai dengan harapan orang lain. Ya, itu. Jadi Bapak sekalian, pelanggan internal itu pun harus mendapatkan pelayanan prima. Maka penerapan pelayanan prima itu sangat terkait sekali dengan teamwork atau budaya kerja di tempat kita. Teamwork yang baik itu sudah menggambarkan bagaimana pelayanan prima antar karyawan di tempat kita. Maka kemudian kalau customer internal sendiri juga sudah melakukan pelayanan yang prima, sudah sangat memuaskan, akan lebih mudah kemudian untuk melakukan pelayanan prima pada customer eksternal. Karena sudah menjiwai, ya, sudah melakukan, sudah merasakan, ya bagaimana berempati itu seperti apa sih sebenarnya begitu, bagaimana mampu merasakan kebutuhan orang lain, ya itu sudah kita lakukan. Itu dalam proses kerja sama. Itu ya Bapak sekalian. Proses kita nanti ya hari ini dalam pelatihan ini akan kita awali dulu ya dengan pretest. Sudah siap Mas? Yeah. Nanti Bapak-bapak kami persilakan untuk mengisi dulu pretestnya ya. Dan nanti di akhir ada post-testnya. Ya. Silakan bisa disiapkan Mas Faruk. Oke. Monggo Bapak-bapak sekalian siapkan HP-nya ya. Sesaat lagi akan kita share dan silakan diberikan respon. Jika sudah masuk bisa langsung dikerjakan saja.
Ya sebisanya Pak. Ya? Nggak bisa dibuka. Yang nggak bisa dibuka siapa aja nih? 1, 2, 3. Mas Faruk minta tolong. Silakan Pak. Biar dibantu Mas Faruk. Di depan. Ya, sedang diusahakan, Pak.